Oke, selamat siang, salam hebat luar biasa. Ya, kita mulai ya. On time 12.30 itu kebiasaan saya. Jadi kalau Anda sudah saya kasih info dan ternyata lewat ya mohon maaf ya. Nah, siang ini kita akan belajar santai aja yaitu gimana membuat page. Pada dasarnya membuat page atau halaman itu gampang banget sih pada dasarnya. Tapi yang paling penting adalah kita mesti tahu page itu untuk apa ya. Waktu lalu saya jelaskan page atau halaman itu akan lebih banyak dipakai untuk kita promosi beredar ya karena Facebook ini memang menyediakan satu tempat untuk kita bisa promosi dan bisa menjangkau orang-orang yang kita target. Kalau kita posting di beranda kita, belum tentu orang yang kita inginkan yang lihat dan itu terbatas sekali paling maksimal kalau pertemanan 5.000 yang lihat belum tentu sampai 100 orang kecuali Anda punya postingan itu sangat sangat viral itu biasanya juga bisa banyak gitu ya. Tapi kalau untuk jualan agak susah. Nah, yang perlu saya ingetin adalah Facebook itu adalah Facebook itu adalah sosial media. Ya, sosial media itu artinya untuk interaksi, untuk dapetin teman, untuk bangun hubungan, untuk connect dengan teman-teman kita dan orang-orang baru tentunya. Jadi kita nggak bisa ketemuan, Facebookan, ngobrol di Facebook, terus kita nggak bisa dalam pamer gitu sekarang kalau pakai Facebook, nih aku barusan beli jam, nih aku lagi makan cenil, nih saya dari tempat wisata, nih saya barusan dapat bonus. Nah, itu untuk aktualisasi. Nah, itu gunanya Facebook atau sosial media. Nah, agak kurang tepat sebetulnya kalau kita promosi atau jualan di Facebook beranda gitu. Nah, kenapa kurang tepat? Anda bisa cek sendiri kalau Anda posting hal-hal yang di luar jualan, kadang-kadang akhirnya yang interaksi, yang komen, yang like itu banyak. Tapi kalau sudah posting jualan, produk, ada harganya, itu biasanya jadi sepi. Nah, itu berarti kita mesti tahu kalau sebetulnya kurang tepat kalau jualan di beranda Facebook. Nah, kita juga lihat kalau kita terus-terusan posting jualan di beranda Facebook kita yang agak berbahaya adalah nanti kita kehilangan teman-teman kita. Ya, eh, jangan terlalu bingung. Ada istilah namanya algoritma, yaitu pembacaan dari sosial media. Kalau saya biasa interaksi dengan teman-teman yang suka mancing, maka biasanya Facebook akan terus mengelilingkan akun saya dengan orang-orang yang suka mancing. Dan Anda bisa sadar atau nggak sadar, Anda bisa lihat aja, kalau Anda sedang posting sesuatu yang Anda sukai, biasanya nanti orang-orang yang suka hal itu akan ngumpul jadi satu. Nah, itu perlunya kita menjaga agar orang-orang yang sudah suka, yang sudah connect dengan kita, tetap connect terus dengan kita. Yang berarti kita hati-hati dalam posting. Kalau kita mau jualan, saran saya sebaiknya jualannya kalau di beranda soft selling atau alus atau telling story alias kayak cerita saja gitu. Jadi misalnya Mbak Farida ini lagi minum kopi 5 in 1 gitu. Kalau Mbak Farida posting kopi sasetannya ada harganya dan kalimatnya saya jual kopi, belilah di saya WA gitu, itu biasanya agak sepi. Tapi kalau Mbak Farida minum kopi, terus Anda posting dengan kalimat ngopi dulu biar kuat ngadepin konsumen yang ngeyelan gitu ya. Itu biasanya akhirnya interaksinya jadi lebih banyak. Nah, ingat ya, kita tidak boleh kehilangan pertemanan, kita tidak boleh kehilangan orang-orang yang sudah connect dengan kita. Nah, kalau Anda punya sosial media yang dulunya rame, dulunya temennya banyak, dulunya pada komen bagus, terus akhirnya pada mundur, lepas satu-satu, itu sebaiknya Anda perbaiki. Gitu. Nah, terus jualannya di mana? Nah, ini jualannya ada 2 alternatif nih. Yang pertama tadi saya bilang soft selling saja, yaitu marketing alus gitu. Jadi lagi minum kopi tongkat Ali, foto, terus ngomong ngopi dulu gitu biar kuat ngadepin konsumen yang ngeyelan. Nah, nanti biasanya ada yang kepo, kopi apa itu gitu. Atau Anda dapat bonus gitu dari Keke, Anda nggak usah langsung nawari,
ayo join KK nanti bisa dapat bonus bla bla bla. Nah, orang disuruh nggak suka gitu, malah mereka mungkin kadang jadi nyinyir. Tapi kalau Anda dapat bonus, terus Anda mungkin nih, Anda foto dompet yang barusan Anda beli dari bonus, terus Anda posting kalimatnya sederhana. Alhamdulillah bisa beli dompet yang sudah lama saya incer gara-gara dagang online. Misalnya gitu ya, nanti mungkin akan terpancing orang itu untuk komen, bisa komen dompetnya api, bisa komen belinya berapa, bisa komen bonus apa, bisa komen dagang online apa. Tapi yang penting Anda tidak kehilangan interaksi di sosial media. Paham ya? Itu cara pertama, yaitu soft selling. Makanya saya coba perhatiin beberapa kayak Mbak Mila gitu, itu coba dikurangi postingan yang produk tok Mbak Mila gitu. Anda lagi dengan keluarga, lagi tugas gitu, lagi lakukan aktivitas, nggak apa-apa posting mungkin sambil pegang nades. Makanya di grup kan saya sering bilang, ayo coba posting dengan pegang produk, tapi nggak usah pakai kalimat saya sedia nates, saya jualan nates, saya promo nates, jangan, nggak usah. Anda pegang nates, atau Anda pegang vitamin C, itu Anda vitamin C, terus Anda posting, Anda cuma bilang gini aja, gitu. Orang modern minumnya ya vitamin C untuk orang modern. Ini vitamin C generasi terbaru. Nah, cukup gitu aja. Ketika Anda bisa dapat interaksi tanpa ada kata jual, tanpa ada kata belilah, tanpa ada kata promo, tanpa ada kata sedia produk, dan orang itu tetap interaksi, saya rasa Anda satu sedang membangun pertemanan yang lebih bagus, mereka tidak mundur dari Anda, dan yang paling penting nih teman-teman, penting ya, ini gambar postingan ini terus mendatangi panca indera mereka. Nah, kalau Anda ingat saya tentang pengulangan, yang penting tiap hari mereka mau lihat vitamin C saya, vitamin C saya, vitamin C saya terus di panca indera mereka, maka suatu saat bisa closing. Ya, tapi gimana mereka akan lihat kalau Anda 3-4 kali posting isinya produk, belilah, terus saya jual, akhirnya mereka nggak mau lihat, ya berarti tertutup panca indera mereka untuk produk Anda. Nah, itu akan membuat tingkat closing juga bisa berkurang. Ya, paham ya? Jadi itu cara pertama, yaitu soft selling. Itu santai aja, relax aja. Marketing itu menyenangkan, itu fun gitu. Jadi kadang ada kasih kalimat it's fun, it's simple, it's pembalut misalnya, lalu posting pembalut selesai gitu, tanpa ada kata jual, tanpa ada kata belilah. Nah, yang kedua seperti kemarin saya sudah bilang, saya kepikir ketika ada produk V+, terus mungkin menghindari satu beranda Anda jadinya kacau, dalam tanda petik ya, isinya agak dewasa banget, dan mungkin juga membuat orang itu jadi mundur dengan beranda Anda. Yang kedua, ada fasilitas namanya page atau halaman. Nah, kenapa nggak dimanfaatin? Nah, saya beritahu konsepnya dulu, bahwa page atau halaman itu sudah tidak perlu bikin akun baru lagi di Facebook. Jadi Anda yang sudah punya Facebook, cukup memanfaatkan fasilitas yang ada di akun Facebook tersebut untuk membuat halaman. Nanti saya akan praktekkan. Tapi yang paling penting kegunaannya dulu. Kegunaan page atau halaman ini sebagai tempat iklan itu bisa bertindak atau menggantikan, mewakili, merepresentasikan toko atau brand atau produk Anda. Saya ulangi ya. Jadi page atau halaman itu berfungsi untuk merepresentasikan, menggantikan, mewakili brand atau toko Anda. Itu makanya nanti saya akan contohkan untuk teknik pembuatannya. Tapi nanti Anda setelah ngerti cara membuat, Anda sebelum buat pikir dulu. Kira-kira kalau ini jadi toko saya akan kasih nama apa ya? Karena nanti postingannya persis seperti ada posting di beranda Facebook, cuma dia dalam bentuk halaman atau page. Nah, ini terpisah antara page dan halaman, antara page dan beranda Anda itu terpisah. Sehingga orang tidak akan nampak postingan page atau halaman itu di beranda Anda, kecuali Anda membagikannya ke beranda Anda. Paham ya? Nah, nanti saya akan contohkan. Ibaratnya kalau di offline itu gini, saya nggak pengen terlihat sebagai orang yang punya supermarket. Gitu.
Saya punya supermarket, tapi saya tidak ingin terlihat sebagai orang yang punya supermarket. Karena kalau saya ketemu teman-teman dan ngomong soal supermarket saya, nanti dikira sombong. Nanti nah, tapi supermarket saya harus tetap berjalan. Supermarket saya harus tetap ada jualan gitu. Nah, saya waktu ketemu teman-teman saya itu ngobrol santai, lalu teman-teman saya juga kadang saya beritahu kalau saya punya supermarket, tapi dengan teman saya ini saya nggak kehilangan hubungan. Nah, itu kalau saya ibaratkan seperti itu. Di beranda Anda harus tetap bisa ngobrol dengan teman-teman, tetap bisa connect dengan teman-teman, tetap bisa interaksi dengan teman-teman, tapi jualan Anda juga tidak berhenti. Nah, kita akan langsung praktek aja ya. Saya akan share screen. Anda bisa lihat di layar. Saya akan coba pakai Facebook. Nah, kelihatan ya Facebooknya ya. Mbak Mila kelihatan share screen-nya? Gitu, karena saya lihatnya Mbak Mila aja ini. Oke ya. Jadi ini muncul Facebook saya ya. Muncul akun saya. Oke. Anda nanti kalau pakai handphone sama aja, ketika Anda buka beranda Anda, di sana akan ada tombol buat atau create ya, buat kalau Anda orang Inggris berarti create, saya orang Indonesia berarti buat ya. Nah, ketika buat Anda akan klik dan lihat ada tombol buat halaman atau page. Diklik halaman atau page tersebut, lalu Anda bisa bikin dengan dua opsi. Ini ada bisnis atau merek, ada komunitas atau tokoh masyarakat. Ya, nah saya sarankan kita pilihnya yang bisnis atau merek. Lalu di sana ada tombol mulai, Anda klik saja mulai. Kalau Inggrisnya start. Lalu beri nama halaman, misalnya, ini misalnya aja ya. Anda bisa kasih nama toko yang berarti isinya akan banyak, atau Anda bisa kasih nama per produk, itu bebas, itu bebas. Atau Anda mau bikin atas nama Anda sendiri juga boleh. Anda mau bikin merek untuk toko Anda atau brand Anda juga boleh. Tapi ini saya bikin misalnya produk V Plus misalnya aja ya, gitu misalnya aja V Plus KKI. Atau Anda mau pakai nama toko Anda juga boleh. Misal saya bikin permisalan aja ya. Misalnya Sri Shop gitu. Biar enggak sepihak, ini Sri ibu saya ya. Sri Shop misalnya. Lalu Anda diminta untuk menambahkan kategori. Di sana biasanya sih saya lebih sering pakai kesehatan kecantikan. Kesehatan, produk sih. Produk atau layanan. Ya, ada health and beauty dan sebagainya. Ini enggak terlalu penting sebetulnya. Anda bisa pilih aja yang mendekati atau layanan. Setelah itu klik lanjutkan. Jadi tadi bikin nama halaman dulu, lalu tentukan kategorinya, setelah itu klik lanjutkan. Nah, setelah itu akan muncul tampilan untuk Anda ngisi ngunggah foto profil. Nah, jadi kayak Facebook beneran kayak apa ini, kayak akun Facebook biasa, Anda unggah foto, misalnya ya. Misalnya aja Anda unggah foto Sri Shop. Foto ibu saya enggak. Pakai saya dulu aja lah ya. Sri Shop. Ini foto profilnya. Lalu setelah itu foto sampul. Foto sampul misalnya pakai foto ini aja, vessel home service misalnya aja ya. Nanti Anda bisa pilih foto-foto dari galeri handphone Anda ya, atau perangkat Anda. Nah, udah jadi. Sesimpel ini teman-teman. Ya, ini adalah halaman Anda. Namanya Sri Shop. Oke. Nah, cara kerja halaman ini bedanya dengan akun adalah kalau akun kan nama akun saya kan Dani Listianto. Nah, nama page atau halamannya adalah Sri Shop. Toh, kita akan bikin postingan di Sri Shop. Misalnya saya ambil
ini untuk ngisi postingan ya. Saya mau bikin postingan untuk Sri Shop. Ini yang pertama ini. Nah, ini saya ambil contoh ya, pinjam fotonya ya. Ini Mbak, siapa lupa saya, Purwokerto itu, atau Cilacap. Nah, misalnya ya, Sri Shop ini, mau pakai Sri Shop ini untuk nawari kecantikan. Nah, jadi saya akan bikin postingan untuk nawari kecantikan. Karena ini konsepnya toko, teman-teman, Anda bisa pakai penawaran yang hard selling atau nawari langsung gitu. Nggak perlu soft selling, cerita ini itu nggak perlu, tapi bisa pakai hard selling. Misalnya sedia Silviang harga promo satu alat untuk semua masalah kulit Anda. Nah, facial Anda masih lama, sakit, dan mahal, Silviang jawabannya. Hubungi 08122792236 misalnya. Nah, ini Anda bisa postingkan tinggal Anda posting ya, post begitu. Anda post. Nah, Anda lihat halaman ini dia sudah punya satu postingan. Kita lihat ya. Nih, ini postingan di halaman. Sekarang kita lihat beranda saya, berandanya Dani. Berandanya Dani itu bersih. Isinya bukan postingan yang tadi, tapi ini postingan interaksi dengan teman-teman saya di Facebook karena saya tidak mau kehilangan interaksi dengan teman-teman di Facebook. Oke. Jadi ini postingan biasa. Karena kalau tadi saya posting langsung di beranda saya, orang menghindar jual alat, harga hemat, hubungi, gitu itu sudah kurang senang mereka gitu. Tapi kalau postingan yang santai, yang ringan, gitu, yang inspiratif sedikit, gitu itu malah banyak yang interaksi. Gitu. Nah, Anda tidak boleh kehilangan interaksi dengan teman-teman Anda, I love mother, gitu tuh malah banyak yang interaksi kan, gitu. Ini dibikin guyon aja. Kalau di tempat saya namanya sego pecel, di tempatmu apa kawan? Nah, ini yang komen malah jadi banyak. Gitu. Nah, kalau Anda sudah kehilangan orang-orang yang komen di beranda Anda, maka pakai cara ini, yaitu bikin page atau halaman. Nah, saya akan lanjutkan. Setelah kita tadi bikin postingan, baru dari page tadi, dari halaman tadi, Anda sharekan ke beranda Anda. Itu contoh ya, tadi Sri Shop. Saya cari di halaman saya dulu. Sri Shop. Nah, Sri Shop ini Anda bikin dulu nggak apa-apa, nanti bisa dihapus kok. Sri Shop ini Anda mau lengkapi dulu juga boleh, misalnya dilengkapi dengan ini apa? Deskripsinya. Anda cari nanti di sana biasanya disuruh ngisi deskripsinya, terus apa keterangannya, terus ini nama pengguna halaman dan sebagainya. Nanti Anda tinggal lengkapi aja. Tapi kalau begini pun udah bisa dibagikan. Kita coba ya bagikan untuk yang tadi sedia Silvia harga promo. Anda nanti akan kelihatan di bawah tulisan kayak beranda Facebook biasa ya, ada suka, ada komentari, ada bagikan. Persis kayak Facebook, lah Anda tinggal bagikan aja. Bentar, ini harus diganti. Ini dibagikan, dibagikannya ke beranda saya, Dani Ristianto. Nah, misalnya kalau ini kasih apa kata-kata singkat aja karena penjelasannya kan udah di halaman tadi. Kunjungi halaman saya ya, kawan, misalnya diposting. Setelah diposting baru akan muncul di beranda saya di sini. Oke. Nah, kunjungi halaman
halaman, kurang salah ini ya, halaman saya. Nah, kalau mereka ngeklik, mereka akan masuk ke halaman saya. Artinya gini teman-teman, Anda bisa bikin postingan yang santai di beranda Anda agar tidak kehilangan pertemanan dan interaksi dengan kawan-kawan Facebook Anda, tapi toko Anda tetap jalan. Nah, toko Anda itu postingnya adalah di halaman atau page, sehingga toko Anda tetap jalan, ya, Sri Shop ini tetap jalan, dan postingan Anda yang beranda interaksi dengan teman-teman Facebook tetap jalan. Ya, semoga paham ya. Jangan bingung. Anda coba dulu bikin, karena setelah praktek Anda bisa jadi ngerti, oh berarti kalau saya mau posting produk, lebih baik saya taruhnya di toko. Nah, kalau Anda berpikir ini adalah toko, maka Anda benar-benar akan mikir ini kayak toko. Ini saya bikin page sebagai contoh ya. Saya punya page misalnya Day Video Store misalnya. Nah, Day Video Store ini saya bikin sebagai halaman untuk saya jualan produk di halaman ini. Nah, ini isinya memang jualan, namanya aja untuk jualan ya untuk jualan-jualan terus. Atau tadi saya bilang Anda bisa bikin satu toko untuk banyak produk, atau per produk juga boleh. Super Green Food saya bikin sendiri. Ini Super Green Food saya bikin sendiri. Halaman ini itu. Jadi isinya khusus Super Green Food. Nanti kalau saya mau bagikan ya saya bagikan. Lalu kemarin vitamin C Pure YC itu saya juga bikin sendiri, jadi per halaman. Dan teman-teman, untuk nama halaman itu sama dengan yang lain bisa. Kalau website itu nggak bisa ya, itu sendiri-sendiri. Tapi kalau halaman itu Anda bisa bikin nama yang sama. Makanya kadang-kadang kita bingung kan, Kakak Indonesia itu yang mana ya? Itulah, itu Anda harus lihat dengan benar link yang dibagikan, jangan sampai Anda salah masuk halaman. Yang kedua, Anda punya satu akun, ini satu akun, itu bisa bikin sampai 20 atau 30 halaman. Jadi Anda nggak perlu bikin akun baru di Facebook, cukup dengan akun Anda bikin halaman yang banyak juga nggak apa-apa. Gitu. Saya ambil contoh, ini saya punya halaman ada berapa ya? Ini dari satu akun ini ya, itu misalnya ini saya ini saya bikin halaman itu ada macam-macam. Ini juga dulu buat nyoba-nyoba apa produk, terus komunitas, terus nyoba bikin tutorial gini. Nah, saya sarankan Anda coba sehingga Anda bisa tahu tampilannya dari masing-masing halaman dan beranda ketika disiarkan. Oke ya, sampai sini cukup paham ya. Anda kalau nggak nyoba, Anda nanti bingung dan tambah tambah beranda sama toko Anda nggak jadi-jadi. Sekarang coba dulu. Nanti setelah Anda nyoba, Anda bisa tanya-tanya di grup, sekarang gimana agar halaman Anda itu interaksinya banyak atau dikenal banyak orang. Caranya, Anda tetap isi di toko Anda, yaitu page atau halaman, diisi aja rutin setiap hari, diisi, dan itu dibagikan ke Facebook Anda. Itu dibagikan ke Facebook Anda. Saya kemarin bikin satu halaman lagi, namanya adalah Real Testimoni Kakak Indonesia. Nah, itu memang saya nggak ada apanya ini, nggak ada nomor teleponnya, nggak ada hubunginya. Jadi Anda mungkin juga bisa pakai cara itu, sehingga Anda bisa kumpulin testimoni-testimoni yang ada di sana, Anda bisa sharekan ke beranda Anda. Atau Anda mau bikin kkd.id-nya Anda juga bisa. Anda misalnya nih Mbak Farida Aryani ya, Anda bikin aja faridaaryani.kkd.id. Oh, Anda bikin nama page-nya atau halamannya pakai nama itu juga bisa, Mbak. Nanti diisi dengan penawaran produk, penawaran jadi reseller, penawaran jadi dropshipper gitu. Tapi di berandanya Mbak Farida itu Anda ngobrol dengan teman-teman seperti biasa. Lalu sekali-sekali di page Anda, halaman Anda dibagikan ke beranda Anda. Jadi kadang-kadang teman-teman Anda itu lihat Anda itu seperti orang pada umumnya, tapi kadang-kadang juga lihat postingan Anda sebagai orang yang punya bisnis.
Nah, ini membuat Anda tidak kehilangan teman, tapi teman Anda juga tetap lihat Anda punya toko, atau toko Anda juga tetap bisa dilihat oleh teman-teman. Paham ya? Nah, Anda coba praktek dulu, nanti kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa ke grup WA. Simple ya, simple banget sih. Anda pasti bisa karena Anda udah punya Facebook, tinggal Anda lakukan aja. Mungkin di handphone tampilannya agak sedikit beda, tapi pada dasarnya sama. Ya, satu, cari aja tombol create atau buat, lalu pilih page atau halaman, lalu yang ketiga tentukan namanya, nama page atau halamannya, lalu yang keempat pilih brand atau merek, lalu yang kelima Anda isi foto profil sama foto sampul, setelah itu Anda bisa lengkapi yang lainnya. Suruh ngisi nomor telepon, Anda lengkapi. Ngisi alamat, Anda lengkapi. Ngisi deskripsi, Anda lengkapi. Menyediakan imun dan income, Anda lengkapi semuanya. Setelah itu coba posting di beranda Anda. Posting di page Anda. Itu misalnya kemarin bagus itu, ada testimoni dari Pak Yeri kan, itu bagus sekali. Kalau Anda posting di beranda Anda mungkin pada nggak suka gitu, tapi Anda posting di toko Anda, gitu. Anda posting videonya Pak Yeri, setelah itu videonya Pak Yeri di toko Anda itu, di page Anda, dibagikan ke beranda Anda. Jadi dikenal orang, tetap berjalan, beranda Anda juga tetap bisa untuk interaksi. Oke ya, Anda nanti semoga ini kerekam, Anda nanti bisa ulang lagi langkah-langkahnya, dan Anda coba dulu. Setelah Anda coba, ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup kelas cara kerja. Oke ya, mungkin itu aja yang mau saya bagikan ke Anda. Selamat siang, salam hebat, luar biasa.